Bre, biasanya aku kasih game-game MMORPG dengan size segede gaban ya kan? Tapi kali ini ada beberapa game MMORPG yang jalan mulus di HP kentang. Tenang aja, soalnya semua gamenya udah aku tes di HP kentangku guys. Jadi aman aja dah. Tapi satu hal yang aku saranin sih, jangan berharap lebih untuk grafiknya ya. Langsung aja dah. Inilah 5 game MMORPG ukuran kecil untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Perfect Wonderland, sebuah game MMORPG dengan tema open world yang bakal memiliki map yang juga cukup luas, yakni sebesar 60.000 km persegi yang dapat kalian jelajahi. Bisa dibilang game dengan dunia fantasi ini memiliki tema seperti Tiongkok gitu ya. Dalam game ini, kalian bisa memilih salah satu dari banyak kelas ini nih. Kurang lebih ada 12, cuma ini kepotong aja. Untuk grafiknya sih, ini game memiliki grafik 3D yang juga bagus ya. Dan dilengkapi dengan progress yang akan menemani hari-hari kalian, seperti dungeon, bahkan ada bossnya juga ntar. Selain grafik, BTW untuk battlenya juga bagus loh, no delay. Dan seperti game MMORPG kebanyakan, game ini akan familiar dengan sayap dan bahkan equipment lainnya untuk menambahkan status karakter kalian. Plus ada semacam kelas pembantu atau karakter pembantu ntar, yang dimana mengikuti kita dan bisa bantu kita nyerang musuh-musuh nantinya. Dengan gameplay juga open world, jadi kalian bisa explore map yang luas ini coy. Heart erase. So catch me if I fall. Dragonicle 2024, sebuah game MMORPG yang dimana kalian akan menjelajahi dunia fantasi dengan tema tanah Asran, yang dimana terinspirasi dari anime. Yap, Dragonicle merupakan game MMORPG bergaya anime yang dimana antar dalam game ini kalian bisa memilih satu dari 4 kelas berbeda dan bahkan bisa kustomisasi juga nantinya. Ya, MMORPG begini nih pastinya memiliki pet gitu dengan skill yang berbeda-beda. Lah, imut-imut dong. Yang dimana peran pet ini untuk membantu kalian nantinya. Jadi ntar kalian bisa koleksi pet-pet yang ada. Pasalnya ada banyak sih. Dengan gameplay yang open world, yang dimana kalian bisa jelajahi map selagi menyelesaikan misi-misi yang diberikan. Kalian bisa main auto, bahkan manual sesuka hati kalian. Ntar misinya seperti chapter-chapter gini nih. Plus, untuk misinya sejauh yang kuliah sendiri, lawan bos mulu dah. Langsung digas sama bos dong, minimal kasih dungeon kecil-kecil dulu lah. Oh ya, selain mode story atau progress gitu, dalam game ini juga ada mode war yang dimana kalian akan baku hantam PvP antara 2 tim dalam satu arena. Jadi bakal seru sih, kayak tawuran. Dragon Hunter 2, sebuah game MMORPG dengan sistem portrait yang dimana bisa dibilang MMORPG yang simple. Untuk menggerakkan karakter sih tinggal tap-tap aja ke jalannya dah, kalau manual sih. Dalam game ini menawarkan petualangan epic di sebuah dunia fantasi yang dipenuhi oleh naga dan makhluk mitos lainnya. Plus dengan sistem battle yang dinamis. Jadi ntar kalian akan menyelesaikan banyak misi, mengumpulkan equipment, dan bahkan masih banyak lagi progress lainnya untuk meningkatkan karakter kalian. Dalam game ini juga ada pet yang dapat kalian rekrut. Plus, bisa kalian upgrade juga ntar. Soal kelas, kurang lebih memiliki 8 kelas berbeda yang dapat kalian pilih, bahkan bisa kalian kustomisasi juga ntar. Selain itu, game ini memiliki grafik yang menawan loh. Indah aja gitu, seperti game santai dah. Bahkan buat gameplaynya juga oke loh. Apakah dari segi efek, skill, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk memudahkan kalian bermain dan memahami jalan cerita, ini game juga support bahasa Indonesia loh. City of Fantasy, game MMORPG yang dimana dulu sih ini game lock region. Tapi pada April kemarin, ini game rilis versi SEA-nya. Yap, yang artinya kalian bisa download dari Play Store kalian tanpa VPN lagi guys. Game dengan dunia fantasi ini memiliki gameplay yang familiar dengan game MMORPG lainnya, cuma story-nya yang beda. Soal sistem mah sama, seperti ada pet, mount, dan lain sebagainya dah. Untuk sekarang ini, masih memiliki 3 kelas yang berbeda ya. Ada Archer, Mage, dan juga Warrior, yang dimana ntar di level tertentu, pasalnya bisa ganti job juga dah. Misi-misi yang diberikan sih seperti bunuh dungeon, bahkan bunuh boss yang ada. Selain itu, ada juga mode tawuran nih guys. BTW ini game yang memiliki CP atau ESP gitu, yang dimana kalian bisa sombong dengan player lainnya,
dengan cara memiliki top ranking CP terbanyak. Dan soal grafik mah, ini game memiliki grafik 3D ringan gitu ya. Oke sih, nggak buri. Aspire Fantasy, sebuah game MMORPG bergaya klasik yang cukup menghibur sih. Bisa dibilang game ini terinspirasi dari game MMORPG jadul gitu, dengan grafik yang juga mirip game jadul. Dalam game ini kalian bisa kustomisasi karakter terlebih dahulu, baru bisa milih karakter. Kebalikan dengan game MMORPG sekarang ini. BTW untuk kelasnya ada 3, yakni Warrior, Guardian, dan Rogue. Walaupun grafik yang beginian, tapi lihat guys, memiliki map yang banyak yang bakal terbuka di level-level tertentu. Sama seperti game MMORPG lainnya, kalian bisa menjumpai spesialis quest untuk meminta quest, menjumpai spesialis upgrade untuk upgrade equipment, menjumpai spesialis buy untuk membeli equipment, dan lain sebagainya. Dalam game ini tuh kalian full manual ya, nggak ada fitur auto. Selain dungeon kecil-kecil ini, kalian juga bakal melawan bos-bos dungeon nantinya loh. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I